Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Rahmawati dengan NIM 207200060. Saya akan menjelaskan materi evaluasi dan hasil belajar dengan dosen pengampu Dr. Dharma Putra MP Kim. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui latar belakangnya dulu. Merencanakan tes merupakan salah satu langkah yang tidak boleh ditinggalkan dalam perencanaan dan desain pembelajaran. Melalui evaluasi yang tepat, bukan saja kita dapat menentukan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran, akan tetapi juga sekaligus dapat melihat efektivitas program desain yang kita rencanakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu membahas tentang peranan perencanaan tes di dalam suatu proses evaluasi. Tes sebagai alat penilaian, dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa untuk mendapatkan jawaban dari siswa dalam bentuk lisan atau tes lisan, dalam bentuk tulisan atau tes tulisan, atau dalam bentuk pembuatan atau tindakan. Dalam suatu proses evaluasi, tes ini berguna untuk memperbaiki nilai hasil belajar. Nah, peranan perencanaan tes yaitu yang pertama menentukan apakah tujuan-tujuan telah tercapai, yang kedua sebagai pengumpulan informasi yang dibutuhkan, yang ketiga memperbanyak waktu untuk merancang tes, yang keempat untuk memperbaiki kurikulum dan program pendidikan, dan yang terakhir untuk meningkatkan motivasi siswa. Materi yang kedua yaitu aspek-aspek perencanaan tes. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes antara lain, yang pertama pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pilihlah sampel materi yang secara referensitif dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran. Semakin banyak sampel materi yang dapat ditanyakan, maka semakin banyak pula tujuan pembelajaran yang akan dapat kita ukur. Nah, yang kedua, jenis tes yang akan digunakan. Pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang dapat diukur. Tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Dan yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam mengembangkan proses berpikir siswa. Dengan demikian, jenjang kemampuan berpikir yang diuji pun berbeda-beda. Jika tujuan suatu mata pelajaran lebih menekankan pada pengembangan proses berpikir, analisis, evaluasi, dan kreasi, maka butuh soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur kemampuan tersebut. Demikian juga sebaliknya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam ujian harus dapat mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang dikembangkan selama proses pembelajaran. Yang keempat, ragam tes yang digunakan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur hasil belajar siswa, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Untuk tes objektif dapat dipilih tes B-S, tes menjodohkan, atau tes pilihan ganda. Selanjutnya tes pilihan ganda dapat dipilih lagi menjadi yang pertama ada melengkapi pilihan, yang B hubungan antar hal, yang C analisis kasus, dan yang D ganda kompleks. Terus yang E membaca diagram, tabel, grafik. Yang kelima, sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pada umumnya, ahli pengukuran sepakat bahwa butir soal yang dapat memberikan informasi yang besar kepada guru adalah butir soal yang tingkat kesukarannya sedang. Dan yang keenam, waktu disediakan untuk pelaksanaan ujian. Lamanya waktu ujian merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan tes. Yang ketujuh, jumlah butir soal. Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali ujian tergantung pada beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran tingkat kesukaran dalam set tes tersebut. Jika tujuan pembelajaran akan diukur lebih banyak yang memerlukan proses berpikir tinggi, maka butir soal yang akan digunakan biasanya lebih banyak yang sukar. Menggunakan ragam soal hubungan antar hal, analisis kasus, atau membaca diagram,
grafik, dan tabel. Jika itu yang diinginkan, maka butir soal dalam set tes tidak akan terlalu banyak. Dan materi yang ketiga yaitu hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi. Hubungan perencanaan tes dengan kisi-kisi tes itu sangat erat kaitannya, di mana kisi-kisi tes sangat diperlukan dalam membuat perencanaan tes, karena kisi-kisi tes merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Kisi-kisi menggambarkan proporsi banyaknya butir soal untuk setiap pokok atau subpokok bahasan dan setiap tingkat kemampuan pada ranah kognitif. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.